Video kali ini sedikit berbeda dari video-video saya yang sebelumnya, yang mana lebih banyak membahas tentang dunia skripsi lah, kemudian dunia-dunia pendidikan, dosen. Nah, kali ini saya akan sedikit berbicara di dalam konteks motivasi hidup ya. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 hal yang sebenarnya di dalam diri kita itu yang tetap harus kita rahasiakan. Nah, di mana saya mengutip salah satu tulisan dari Alexander Pope, hidup yang bahagia dan penuh kedamaian itu adalah saat kita tahu kapan harus menjaga rahasia dan kapan kita harus mengungkapkannya. Pertanyaan mendasar yang mungkin pernah terbesit ya di dalam pikiran kita itu adalah kenapa ada teman yang tidak menghargai kita? Ya, tentunya Bapak Ibu ataupun yang lain-lain itu pernah mengalaminya ya. Kenapa dalam pergaulan kamu itu seringkali tidak sering dianggap gitu, tidak pernah dilibatkan, bahkan mereka kadang-kadang bisa semena-mena terhadap kita ya. Nah, pertanyaan ini semestinya itu jangan kita tanyakan kepada mereka-mereka, tetapi coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin kita itu terlalu terbuka kepada mereka, ya, terlalu banyak kelemahan yang terpampang di hadapan mereka gitu. Semua masalahmu mereka tahu. Jadi jangan salahkan pandangan mereka terhadap dirimu yang menganggapmu itu sebagai seorang yang lemah gitu. Nah, semakin terbuka kita kepada orang, maka semakin tidak akan ada harga diri kita. Gitu. Jadi semakin misterius dirimu ya, semakin misterius diri kita itu, maka orang lain akan semakin segan kepada kita dan pasti tidak akan memperlakukan kita semena-mena ya. Terbuka boleh, tetapi ada batasnya. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang memang tetap harus kita rahasiakan sampai kapanpun kepada orang lain. Yang pertama itu adalah persoalan pribadi ya. Curhat masalah pribadi kepada orang lain ya tentunya mungkin bisa membantu beban pikiran kita. Tapi itu bukan sebuah ide yang baik. Kenapa demikian? Karena orang akan jarang memberikan masukan yang baik terhadap kita. Lagian, curhatan itu suatu saat itu akan dipakai untuk mungkin akan melemahkanmu. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar memilih orang ketika nanti mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kita nanti akan jadi berseberangan arah gitu ya. Menjaga persoalan pribadi bisa membantu kita untuk terhindar dari orang-orang yang akan merusak hidup kita. Saat curhat ke orang lain tentang masalah kita, ada kemungkinan bahwa informasi tersebut itu dapat disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Oleh karena itu, menjaga masalah pribadi kita setidaknya akan meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan informasi yang sering kali terjadi seperti ini. Mulut kita ini kadang gatal ya untuk bercerita tentang masalah kita. Nah, setelah kita cerita kepada orang lain, pada akhirnya kita akan menyesal. Karena kita sama saja membuka aib diri kita gitu. Jadi, belajarlah untuk menahan dirimu dan kalau sudah tidak tertahan dan ingin bercerita, maka cobalah Anda mencari teman-teman atau orang-orang yang tepat dan terpercaya sehingga kita merasa lebih safe gitu dan terlindungi. Good fighter never show the pain. Jadi petarung hebat itu tidak pernah menunjukkan kesakitannya di depan orang lain. Semacam itu. Kemudian masalah yang kedua itu adalah masalah keluarga dan hubunganmu.
Ini yang seringkali terjadi di banyak media sosial. Punya masalah keluarga, curhatnya di media sosial. Punya masalah hubungan dengan orang lain, curhatnya di media sosial. Nah, masalah keluarga kita, ya biarlah menjadi konsumsi keluarga kita sendiri. Masalah dengan pasangan, ya biarlah menjadi konsumsi dengan pasangan kita sendiri. Ya paling mentok ya orang tua yang tahu gitu. Jangan sampai keluar dari ranah ini, karena ini akan sangat berbahaya. Merahasiakan masalah keluarga dan hubungan, ini dapat membantu kita menjaga privasi dan keseimbangan dalam hubungan. Terkadang, kita tidak berbicara tentang masalah pribadi kepada orang lain. Kita tidak bisa memastikan bahwa informasi tersebut tidak dapat menyebar ke orang lain. Hal ini hanya akan merusak kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan kita. Dengan sebenarnya kita menjaga masalah keluarga dan hubungan kita tetap pribadi, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Coba kita lihat ya di sekeliling kita, dalam beberapa kasus, masalah pribadi ini dapat sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita di luar rumah dan juga mempengaruhi pekerjaan kita. Atau dengan hubungan kita dengan orang lain. Dengan menjaga sebenarnya masalah keluarga dan hubungan kita tetap pribadi, kita sebenarnya tetap dapat keseimbangan antara hubungan pribadi dan pekerjaan kita. Jadi menjaga rahasia keluarga sama saja juga menjaga harkat dan martabat keluarga kita di mata orang lain. Kemudian yang ketiga, itu adalah rencana besarmu. Rahasiakan rencana besarmu. Menjaga rahasia tentang rencana besarmu, ini akan sangat membantu kita untuk tetap fokus ketika kamu keluarkan gitu ya. Jadi ketika kamu mengeluarkan, pasti kamu bukan mendapatkan dukungan. Ya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang mendukungmu, tapi itu sangat kecil ya. Kalau mentalmu nggak kuat, karena mendengarkan mereka, rencana besarmu hanya akan menjadi wacana. Artinya Anda sudah bercerita tentang rencana besarmu itu, tetapi ternyata tidak terlaksana. Selain itu, menjaga privasi tentang rencana besar kita, itu juga bisa membantu kita mempertahankan kontrol dan kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri. Kita dapat sebenarnya berbicara tentang rencana besar kita kepada orang lain. Terkadang kita bisa mendapatkan terlalu banyak masukan dan saran yang justru membuat kita itu semakin bingung gitu ya. Dan pada akhirnya kita sendiri merasa tidak yakin dengan rencana yang kita sudah rencanakan. Dengan memegang sebenarnya rencana tentang rahasia besar kita, kita dapat menjaga fokus dan konsentrasi kita pada tujuan tersebut. Kita dapat menghindari orang-orang yang tidak mendukung dan juga mempertahankan kendali ataupun keputusan dan langkah-langkah yang kita telah ambil. Lagian ya, kita akan dianggap pembual apabila tidak bisa menunjukkan rencana tersebut. Diam seperti cupu, bergeraklah seperti suhu, bekerja keraslah dalam keheningan, dan biarkan kesuksesanmu menjadi sebuah kebisingan. Yang keempat, itu adalah keuanganmu. Ini yang seringkali menjadi banyak problematika di dalam kehidupan. Ya. Salah satu hal yang bisa merusak pertemanan, kekeluargaan, itu adalah masalah pinjam-meminjam uang. Tentunya Anda sudah banyak melihat contoh di lingkungan sekitar ataupun di media-media sosial. Makanya merahasiakan keuangan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan. Untuk dipertimbangkan. Kenapa demikian? Karena informasi tentang keuangan dapat sangat sensitif dan privasi. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keuangan kita dengan orang lain, itu bisa menimbulkan masalah rasa malu ataupun memperlihatkan kelemahan kita. Kita juga sebenarnya bisa tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Terkadang ketika kita meminjamkan uang,
atau berbicara tentang keuangan kita kepada orang lain, itu dapat menimbulkan ketegangan atau masalah di antara kita. Dengan menjaga informasi tentang keuangan kita tetap privasi, kita sebenarnya dapat memastikan bahwa tidak ada orang yang merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan informasi kita. Selain itu, merahasiakan keuangan dapat membantu kita untuk lebih fokus mengelola keuangan kita sendiri. Ketika kita terlalu terbuka dengan keuangan, kita mungkin akan tergoda untuk mengikuti saran ataupun pendapat orang lain. Misalnya, saran tersebut kita harus berinvestasi di sinilah, kemudian berinvestasi di sana, arisan sana sini, atau saran-saran yang lain yang memungkinkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan kita. Kalau sama suami istri, bagaimana? Nah, kalau sama suami istri tentunya kita harus terbuka. Karena kan suami ataupun istri kan bukan orang lain. Kemudian yang kelima itu adalah ambisimu. Merahasiakan ambisi adalah suatu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam beberapa situasi. Terkadang orang lain mungkin tidak dapat memahami dan tidak mendukung ambisimu. Sehingga menjaga informasi tentang ambisi kita dapat membantu kita untuk menjaga semangat dan motivasi untuk mencapainya. Selain itu, terkadang kita terlalu terbuka tentang ambisi kita. Ya, orang lain dapat mencoba menghentikan dan menghalangi kita. Namun, ketika kita terlalu terbuka dengan ambisi kita, kita mungkin mendapatkan banyak masukan dan saran dari orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ambisi kita. Dengan menjaga sebenarnya informasi tentang ambisi kita tetap pribadi, kita dapat mempertahankan kontrol dan rencana serta strategi yang akan kita gunakan untuk mencapainya. Lagian, biarlah semua orang tahu setelah semuanya telah terjadi. People don't want to know how you start, but the people want to know how you finish. Nah, itu yang harus dipahami. Yang keenam, itu adalah sumbangan atau bantuanmu kepada orang lain. Nah, untuk merahasiakan semua perbuatan baik kita, terkadang lebih sulit ya daripada kita membeberkan perbuatan buruk kita kepada orang lain. Walaupun dua hal tersebut di atas ya adalah perbuatan yang satunya terpuji, yang satunya tidak terpuji, namun efek yang pertama ini lebih merugikan ya, karena akan menghilangkan keikhlasan dan membuat amal kita itu menjadi debu yang berterbangan. Maka, rahasiakan kebaikanmu sebagaimana engkau merahasiakan aibmu. Ini sulit, tapi cobalah kamu usahakan. Semua hal yang rahasia seharusnya kamu tutup rapat. Bukankah Umar bin Khattab pernah berkata, siapa yang menyembunyikan rahasianya, maka kebaikan akan selalu berada di tangannya. Memang tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, rahasia itu akan dibagi kepada orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.